Tercatat di Alkitab ada beberapa peristiwa munculnya Antikristus. Peristiwa-peristiwa ini akan mengejutkan dunia, tetapi tidak bagi kita orang-orang percaya, karena itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Satu, harapan saya setelah saudara menonton video ini, saudara dan saya bisa sadar bahwa kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara. Sadarkah saudara bahwa kita ini hidup di akhir dari zaman akhir? Kita sekarang posisinya ada di sini saudara. Alkitab menubuatkan akan muncul seorang penguasa yang akan menguasai seluruh isi dunia dan membawa dunia ini semakin jauh dari Tuhan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Orang-orang mengenal dia sebagai Antikristus atau kita sebut saja Antikris. Antikris dicatat pertama di kitab Daniel, di mana pada saat itu Daniel mendapatkan penglihatan. Daniel melihat munculnya 4 ekor binatang. Binatang yang pertama disebutkan seperti seekor singa yang mempunyai sayap Raja Wali. Binatang yang pertama ini sebagai simbol dari Babilonia atau Babel. Binatang yang kedua seperti seekor beruang yang di mulutnya ada 3 tulang iga. Ini merupakan simbol dari kerajaan Persia yang menghancurkan Babilonia, Lydia, dan Mesir. Lalu binatang ketiga ini merupakan simbol dari negara Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Yang mau kita pelajari adalah binatang yang keempat, yang dalam penglihatan Daniel tampak paling menakutkan dan paling dahsyat. Dituliskan bahwa binatang itu mempunyai 10 tanduk, tetapi kemudian timbul 1 tanduk kecil yang nanti akan mematahkan 3 tanduk yang ada sebelumnya. Tanduk ini mempunyai mata seperti manusia dan mulut yang sombong, penuh dengan kata-kata hujat. Nah, binatang yang keempat ini menggambarkan satu kekuasaan yang nanti akan menguasai seluruh isi dunia. 10 tanduk menggambarkan 10 raja yang memimpin. 1 tanduk kecil yang muncul belakangan ini adalah Antikris. Dia akan muncul dan menumbangkan 3 raja. Hari-hari ini kita melihat globalisasi semakin hari semakin nyata. Ekonomi global, perdagangan global. Kita juga melihat aliansi bangsa-bangsa, baik dalam kesepakatan ekonomi, kesepakatan militer, maupun geopolitik. Globalisasi yang terjadi saat ini akan membuka jalan bagi kemunculan Antikris. Selanjutnya Daniel menuliskan bahwa setelah penguasa ini mengamankan posisinya, dia akan membuat peraturan yang memberatkan dalam masa 1 minggu. Yang dimaksudkan 1 minggu di sini bukan 7 hari, saudara, tetapi 7 tahun. Selain dari kitab Daniel, kita perlu melihat juga dari kitab Wahyu. Karena nubuatan di Daniel dengan nubuatan yang tertulis di kitab Wahyu, ini seperti pasal yang melengkapi satu sama lain. Nah, di kitab Wahyu, masa 7 tahun ini dikenal sebagai masa tribulasi atau masa kesusahan yang besar, masa kesengsaraan. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa Antikris adalah seorang penguasa atau pemimpin politik yang paling besar dan paling berpengaruh di sepanjang sejarah dunia ini. Kalau kita melihat kondisi di Timur Tengah akhir-akhir ini yang semakin hari semakin memanas dan juga resesi global terjadi di dunia, tentu bisa dipahami nanti ketika Antikris ini muncul, orang-orang akan mengeluh-elukannya karena Antikris ini akan membawa perdamaian di dunia dan akan membawa dunia ini menuju satu kemakmuran. Kemunculan berikutnya disebutkan di Wahyu 13. Di situ Yohanes mendapatkan penglihatan. Ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang ini bertanduk 10 dan kepalanya 7. Ini merupakan versi lain dari penglihatan yang didapat oleh Daniel. Kedua binatang ini merupakan gambaran dari Antikris.
Nah, apa yang terjadi kemudian? Satu kepala dari binatang ini mendapatkan luka yang sangat membahayakan, yang bisa membunuh binatang ini. Tetapi secara ajaib, lukanya ini kemudian sembuh, saudara. Sehingga orang-orang seluruh dunia ini heran, lalu mengikuti dan menyembah dia. Ayat yang keempat menyebutkan begini, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi di momen ini antikris sudah berhasil untuk memikat seluruh isi dunia. Orang-orang mengikuti dan menyembah dia. Bagi kebanyakan orang, pencapaian seperti yang sudah dicapai antikris ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi antikris, pencapaian ini tidaklah cukup. Dia menginginkan yang lebih. Ini penting karena ada 4 kitab yang mencatat peristiwa tentang pembinasa keji ini. Matius 24 ayat yang 15 menuliskan begini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, apa sih yang dikatakan Daniel tentang pembinasa keji ini? Mari kita lihat kembali Daniel 9 ayat yang ke-27. Di situ dituliskan, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dalam 7 masa tribulasi atau kesusahan besar ini, 3,5 tahun yang pertama antikris muncul membawa perdamaian dan kemakmuran. Tetapi di tengah-tengah masa tribulasi ini dia menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Dia akan menghentikan tradisi persembahan korban dan mulai melakukan kekejian dan pembinasaan terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti dia. Di 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat lebih jelas dituliskan bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi nanti antikris ini akan duduk di bait Allah dan kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Tapi sebentar Pak, bukankah sekarang di Israel tidak ada bait Allah? Kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang lembu merah yang akan dikorbankan dan rencana pembangunan bait suci yang ketiga di Israel. Yang dimaksudkan di penglihatan ini tentu saja bait Allah yang nanti akan dibangun. Yang perlu diperhatikan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dari Wahyu 13 ini. Di situ dituliskan bahwa antikris diberi kuasa dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Antikris ini punya partner untuk menguasai dunia. Seperti yang dituliskan di Wahyu 13 ayat yang ke-11. Di situ dituliskan ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang ini mampu mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan dia mampu menurunkan api dari langit ke bumi. Nabi palsu ini akan membawa satu agama yang baru, yang kita kenal sebagai One World Religion, yang tentu saja fokusnya adalah penyembahan terhadap antikris itu sendiri. Nabi palsu ini diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, sehingga patung itu bisa berbicara dan bertindak, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung ini akan dibunuh. Nah, waktu nubuatan ini ditulis, sebuah patung yang kemudian bisa berbicara dan bisa bertindak, itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka tidak bisa membayangkan itu terjadi. Tapi hari ini saudara, yang dituliskan di Wahyu 13 tadi menjadi masuk akal dan memang sudah menjadi kenyataan, yaitu robot-robot yang diperlengkapi dengan AI. Dan kalau tadi dituliskan akan membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah dia, saudara, saya ajak untuk mendengarkan cuplikan video dari Elon Musk. You could make a swarm of assassin drones for very little money by just taking the Face ID chip that's used in cell phones, having a small explosive charge and a standard drone, and have them just do a grid sweep of the building until they find the person they're looking for, ram into them and explode. You can do that right now. No new technology is needed. Right now.
Kalau yang tertulis di ayat tadi sekarang menjadi nyata, harusnya kita mulai sadar bahwa kita ini benar-benar sungguh dekat dengan waktu kesudahan dunia. Di Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai ke-17, di situ dituliskan bahwa antikris ini akan mengontrol dan menguasai ekonomi dunia melalui suatu tanda yang ada di tangan maupun ada di dahi. Dia bisa menentukan apakah seseorang bisa membeli atau menjual sesuatu. Tanpa tanda itu, orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa pemakaian chip di tangan sebagai pengganti kartu identitas, pengganti ATM, dan bahkan pengganti kredit card sudah dipakai di Eropa sana. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini sekarang adalah dunia yang cashless. Semuanya serba online dan terkoneksi satu sama lain. Coba kita bayangkan apabila seluruh dunia ini dikontrol dan dimonitor oleh antikris melalui AI. Ya, kejadiannya belum tentu persis seperti itu, tapi semua yang dinubuatkan di Alkitab yang dulu tidak mungkin, sekarang menjadi sangat mungkin, saudara. Nah, peristiwa yang terakhir, saudara, ini jelas akan melibatkan saya dan saudara sebagai orang percaya, yaitu perang Harmagedon. Antikris nanti akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang melawan Kristus dan orang-orang kudusnya. Mereka berkumpul di satu lembah yang namanya Harmagedon atau lembah Megido saat ini. Satu yang membuat kita semangat tentu saja. Kristus akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya dan akan mengalahkan antikris dan pasukannya. Haleluya. Dituliskan di Wahyu 19 ayat 20 begini, binatang itu dan nabi palsunya dilemparkan ke lautan api. Kemenangan ada di pihak Kristus dan orang-orang kudusnya. Videonya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Masih ada banyak hal yang kita harus pelajari tentang akhir zaman ini. Saya sudah dibuatkan playlistnya. Bapak Ibu bisa klik link di deskripsi untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati saudara.